Hello everyone, welcome back again. Dan gue ucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian yang selalu support channel ini. Dan yang belum mampir silahkan klik tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa juga diaktifkan notifikasi loncengnya supaya tidak ketinggalan dari updatean-updatean terbaru yang ada di channel ini. Oke, pada kesempatan malam kali ini gue bakal membahas koin XRP, di mana sekarang ini adanya sebuah kampanye besar-besaran dari kalangan komunitas koin XRP. Nah, ini menarik banget tentunya untuk kita bahas hari ini ya. Tetapi sebelum lanjut ke pembahasan, seperti biasa gue ingatkan kembali kepada kalian tetap do your own research. Di sini gue tidak ada unsur ajakan kepada kalian untuk membeli ataupun menjual koin-koin dan juga token-token yang gue bahas. So, apapun resikonya gue tidak ikut bertanggung jawab. Oke, jadi untuk kondisi market saat ini masih tetap hijau. Dan sekarang gue buka langsung di Coin Market Cap. Nah, jadi kira-kira dari kalian itu ada nggak sih yang menghold dari koin XRP? Dan XRP ini adalah salah satu koin favorit gue juga gitu. Walaupun gue tidak memiliki yang cukup banyak untuk koin XRP. Tapi memang sampai dengan saat ini gue masih tetap mencicil ya untuk membeli dari koin XRP. Cuman sekali lagi di sini gue mau disclaimer, gue bukan berarti mempromokan dari koin XRP untuk kalian bisa membeli koin XRP ya. Tetapi ya selebihnya kalian dior masing-masing. Oke, jadi kira-kira ada informasi apa nih bang dari koin XRP? Atau newsnya akankah positif atau memang negatif? Nah, jadi sebetulnya sekarang ini informasinya sangat positif sekali, di mana beberapa komunitas ataupun army-army dari XRP ini sekarang sedang mengkampanyekan supaya si Coinbase ini bisa merelising kembali dari koin XRP. Karena memang sebelumnya itu si XRP ini telah di-delisting oleh bursa Coinbase. Makanya sekarang dari beberapa army XRP sedang mengkampanyekan supaya si Coinbase ini bisa merelising kembali koin XRP. Nah, jadi sebetulnya awal mula adanya sebuah kampanye seperti ini terjadi ketika memang perdebatan ataupun persidangan antara SEC dengan si pihak XRP ini ya pada tanggal 30 Januari kemarin. Jadi XRP ini agak sedikit lebih unggul. Makanya beberapa komunitas ataupun army dari koin XRP ini agak semakin kenceng lagi nih untuk mendukung koin XRP. Bahkan salah satu hakim pun menyalahkan kepada pihak SEC karena pihak SEC sendiri tidak bisa memberikan sebuah kejelasan terhadap koin XRP. Kira-kira XRP ini masuk ke dalam golongan sekuritas ataupun komoditas. Jadi memang sampai dengan saat ini masih tetap ditunda-tunda gitu ya, tetapi dia tidak bisa memberikan suatu kepastian. Nah, jadi kira-kira informasinya seperti apa? So, gak perlu banyak basa-basi, kita langsung saja masuk ke sumber informasinya. Oke, jadi untuk informasinya diangkat oleh media coinpedia.org. Nah, jadi di sini adanya sebuah informasi gitu ya, releasing XRP di trend Coinbase. Apa masa depan XRP setelah dinyatakan bukan sekuritas? Wow, ini luar biasa banget gitu ya, karena di mana pada tanggal 30 Januari sebetulnya XRP ini udah unggul gitu ya, melawan SEC gitu. Bahkan salah satu hakim pun yang menyalahkan terhadap pihak SEC lah pokoknya. Nah, jadi di sini kita bahas terlebih dahulu karena sekarang ini banyak banget nih army-army ataupun beberapa media juga bahkan menyerukan atau menginformasikan bahwa XRP ini sedang tren untuk bisa dirilising kembali di bursa Coinbase. Dan kira-kira masa depannya apa untuk XRP ketika memang dinyatakan bukan aset sekuritas. Dan gua rasa menurut gua pribadi, XRP ini bakal mengalami kenaikan gila-gilaan ya. Karena dimana untuk si XRP sendiri ya mungkin sampai dengan sekarang ini masih menjadi salah satu titik penentu untuk beberapa aset-aset ataupun altcoin yang lainnya. Ketika memang masih harus diregulasi gitu atau mungkin harus ditindaklanjuti gitu ya dari segi lisensinya ataupun dari segi keamanannya gitu. Dan untuk si XRP inilah salah satu koin yang akan menjadi titik menentu untuk kedepannya ya, beberapa altcoin yang akan ditindaklanjuti oleh lisensi ataupun regulasi dari berbagai negara. Dan bahkan di sini mengenai sorotan cerita setelah sidang LBRY, permintaan untuk mendaftarkan kembali XRP di Coinbase dan bursa lain yang berbasis di Amerika Serikat telah meningkat. Nah, jadi pada saat persidangan tanggal 30 Januari kemarin ya, antara pihak XRP ataupun LBRY versus SEC gitu. Jadi di situ yang tadi gua bilang bahwa si pihak XRP ini ada di ujung tanduk gitu ya, ataupun sudah unggul lah ya dari segi persidangan tersebut gitu. Jadi di sini makanya beberapa army-arminya pun sedang mengkampanyekan untuk si XRP ini bisa terdaftar di beberapa bursa lain yang berbasis di Amerika Serikat. Jadi bukan hanya dari Coinbase saja. Dan bahkan di sini harga XRP mendapatkan momentum yang signifikan karena ruang kripto naik mengikuti sentimen pasar yang positif dan permintaan yang meningkat. Betul banget ya, selain faktor pendukung dari perdebatan antara SEC dengan XRP, di sini pun yang kita tahu bahwa kemarin ya FOMC itu telah diumumkan atau tadi pagi ya,
bahwa kenaikan suku bunga yang dinaikkan oleh Federal Reserve pun hanya 1/4 basis point saja. Jadi itu pun salah satu faktor pendukung untuk koin XRP bisa meningkat. Dan kita pun bisa menyaksikan dari beberapa altcoin pun sama ya, mengalami kenaikan. Dan di sini untuk gugatan Ripple versus SEC menjadi semakin menarik setelah sidang terakhir gugatan LBRY versus SEC pada tanggal 30 Januari. Dalam sidang tersebut, hakim menjelaskan bahwa aset digital yang diperdagangkan di pasar sekunder bukanlah sekuritas. Dengan putusan tersebut, sentimen untuk kasus Ripple versus SEC telah meningkat dengan harapan putusan serupa akan segera dibuat. Nah, jadi di sini salah satu hakim pun lebih condong atau lebih memihak terhadap pihak XRP gitu ya dibandingkan dengan SEC. Karena di sini menurut hakim sendiri pun, dia telah menyatakan bahwa ketika memang dalam sebuah cryptocurrency ataupun aset digital itu sudah diperdagangkan di pasar sekunder, itu seharusnya sudah bukan termasuk aset sekuritas gitu ya, tetapi itu memang sudah 100% itu adalah salah satu aset komoditas ya. Tetapi ternyata dari pihak SEC sendiri tetap kekeh gitu ya. Dia tidak mau ketok palu kira-kira si XRP ini masuk ke dalam kategori yang mana, apakah sekuritas atau komoditas. Dan semenjak itu pula gitu ya, beberapa army ini mulai meningkat nih antusiasnya untuk mendukung pihak XRP ya. Dan bahkan di sini pun dengan harapan putusan serupa pun akan segera dibuat. Karena memang dari salah satu CEO Ripple pun yaitu Brad Garlinghouse, dia telah menekankan bahwa mau tidak mau ya ini harus dipercepat dalam segi kasus XRP versus SEC ini diselesaikan tahun 2023. Nah, ini makin menarik banget nih untuk si koin XRP di masa depan. Nah, jadi di sini awal mula tersebut adanya sebuah sidang ya. Ini diangkat juga oleh media thecryptobasic.com. Jadi ini pun langsung diinformasikan gitu ya di media tersebut. Dan di sini hakim meminta SEC untuk bertanggung jawab karena tidak memberikan kejelasan untuk kripto. Nah, jadi di sini pun langsung diangkat seperti ini gitu ya. Karena memang si hakim ini benar-benar memihak terhadap pihak XRP dibandingkan terhadap SEC gitu ya. Bahkan di sini hakim juga meminta kepada pihak SEC untuk bertanggung jawab karena tidak memberikan kejelasan untuk koin XRP ataupun kripto. Karena memang kasus ini sudah berlarut-larut, sudah bertahun-tahun tetapi belum ada kejelasannya. Jadi seakan-akan ini tuh sedang digantung gitu ya oleh pihak SEC. Entah tujuannya seperti apa, apakah di balik XRP ini memiliki teknologi yang canggih atau mungkin ada apa kira-kira di balik XRP sehingga SEC sendiri pun tidak bisa memutuskan gitu ya untuk koin XRP. Apakah masuk ke dalam golongan sekuritas atau aset komoditas. Dan dalam sebuah tweet hari ini, pengacara John Deaton mengungkapkan bahwa hakim distrik Amerika Serikat yang bernama Paul Barbadoro yang memimpin sidang terakhir antara LBRY dan SEC menjatuhkan SEC karena gagal memberikan kejelasan bagi industri kripto. Nah, mungkin kita sudah tidak asing lagi ya dengan salah satu pengacara yang bernama John Deaton. Dia pun langsung turun gitu ya untuk mengungkapkan bahwa hakim Amerika Serikat yang bernama Paul Barbadoro, dia pun memimpin sidang. Jadi Paul Barbadoro ini memang salah satu hakim yang memimpin dalam sebuah persidangan antara LBRY dengan SEC gitu. Jadi di sini pun si Paul Barbadoro tersebut ataupun hakim dia telah menjatuhkan SEC di depan banyak orang gitu ya. Makanya mungkin disitulah kenapa si XRP ini sekarang sedang booming gitu ya di berbagai media, bahkan kampanye pun sedang dilakukan supaya si XRP ini bisa terdaftar atau direleasing kembali di bursa Coinbase dan dengan berbagai bursa yang ada di negara Amerika Serikat. Dan bahkan menurut pengacara John Deaton yang menghadiri persidangan, Hakim Barbadoro mengatakan kepada Komisi Sekuritas dan juga Bursa bahwa perlu bertanggung jawab atas penolakannya untuk memberikan beberapa panduan dan kejelasan di ruang tersebut. Nah, jadi di sini John Deaton tersebut pun ya salah satu pengacara, dia pun ikut serta ataupun menghadiri dalam sebuah acara persidangan di situ dan dia pun angkat bicara gitu ya. Jadi mau tidak mau nih kepada Komisi Sekuritas ataupun SEC ya. Di sini dia telah mengatakan bahwa perlu untuk bertanggung jawab ya atas penolakannya untuk memberikan beberapa panduan dan juga kejelasan di ruang tersebut. Jadi ngotot banget nih John Deaton ya salah satu pengacara dari XRP supaya SEC ini memberikan kejelasan dan yang kedua juga supaya bisa memutuskan gitu ya kira-kira nih XRP jangan digantung kayak gini dong gitu ya, harus bisa benar-benar ketok palu nih kira-kira masuk ke aset yang mana, sekuritas atau komoditas. Tapi kenapa sampai dengan sekarang ini belum ada ketentuannya gitu. Jadi untuk si XRP ini masuk ke dalam kriteria yang mana ya, kurang lebih seperti itu. Jadi John Deaton intinya ngotot banget gitu ya di dalam sebuah persidangan tersebut. Dan bahkan di sini pun LBRY kecam pejabat SEC. Nah, ini makin menarik banget, tetapi di sini agak sedikit ngeri juga gitu ya karena agak sedikit ngototnya itu berlebihan menurut gua. Nah, jadi di sini komentar Deaton muncul setelah mantan kepala SEC yaitu John Reed Stark memperingatkan LBRY karena mengatakan bahwa agen sekuritas dipenuhi dengan psikopat dan juga pembohong. Nah, jadi di sini takutnya menjadi epic comeback gitu ya, dimana sekarang ini ya tepatnya di tanggal 30 Januari kemarin untuk kasus SEC dengan XRP ini sudah unggul ya untuk si XRP melawan SEC, tetapi dengan adanya sebuah pengototan atau mungkin
pernyataan agak pedas terhadap pihak SEC dari LBRY tersebut gitu ya. Jadi di sini bahwa LBRY itu telah mengecam ya atau melakukan sebuah komentar lah ya atau mendesak gitu. Jadi karena mengatakan bahwa agen sekuritas dipenuhi dengan psikopat dan juga pembohong. Nah, sejak adanya sebuah komentar seperti itu, jadi salah satu pejabat SEC yang bernama John Ridgerack itu pun turun untuk menanggapi dengan adanya sebuah perkataan seperti itu. Jadi yang tidak terima oleh pejabat SEC tersebut adalah di situ menerapkan kata-kata psikopat dan juga pembohong. Itu agak sedikit krusial juga gitu. Jadi situasi semakin memanas dan di sini di mana John Ridgerack tersebut dia telah mengatakan, namun Stark tidak melihat perlunya LBRY untuk menghina pejabat Komisi Sekuritas dan Bursa karena hal itu dapat menyebabkan malapetaka lebih lanjut bagi perusahaan. Nah, jadi itu yang agak sedikit makin ini lagi gitu ya, makin panas lagi lah pokoknya. Dimana mungkin kemarin-kemarin udah agak sedikit unggul perlawanan antara SEC dengan XRP, namun dengan adanya sebuah kata-kata psikopat dan juga pembohong, ya mungkin dari situ salah satu pejabat SEC tidak terima gitu ya. Jadi kemungkinan gara-gara hal itu yang bisa menyebabkan malapetaka dan bahkan persidangan ini jadi akan semakin lama lagi untuk bisa ketok palu ataupun memutuskan kira-kira nih si pihak SEC ini akan memutuskan untuk koin XRP ini masuk ke dalam golongan aset yang mana. Ya mungkin gara-gara hal itu nih, gua rasa sih untuk dari si LBRY ini jangan terlalu vokal juga gitu ya ketika memang persidangan ini sedang berlanjut. Dan di sini pun akun Twitter John Ridgerack dia langsung menanggapi Twitternya dari LBRY ya. While calling the SEC an agency filled with numerous liars and psychopaths, not the best legal defense in Ohio, but also becoming a fairly typical crypto litigation posture. Not surprising that the SEC has yet to lose a single crypto-related case. Nah, jadi di sini pun langsung ditanggapi oleh salah satu pejabat SEC yang bernama John Ridgerack yang kurang lebih dia mengatakan ya mungkin jangan hanya gara-gara perkataan seperti itu kamu mengatakan bahwa SEC ini psikopat dan juga pembohong. Jadi jangan sampai tuh gara-gara hal itu gitu. Ini kasusnya akan semakin lama lagi ya, kurang lebih seperti itu apa yang ditanggapi oleh salah satu pejabat SEC yang bernama John Ridgerack. Tetapi setidaknya sekarang untuk pihak XRP ini sudah agak sedikit unggul nih ya untuk melawan SEC karena salah satu hakim pun agak sedikit memihak terhadap pihak XRP. Oke, mungkin itu aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Nah, jadi kira-kira bagaimana menurut tanggapan kalian? Apakah si XRP ini akan memenangkan melawan SEC dan sekaligus akan dirilising kembali oleh bursa Coinbase dan dengan beberapa bursa yang berada di negara Amerika Serikat? Apabila kalian memiliki tanggapan ataupun opini pribadi terkait adanya sebuah perdebatan yang semakin memanas antara XRP dengan SEC, silahkan tuliskan di kolom komentar. Nah, mungkin ini aja informasi yang bisa gue sampaikan kepada kalian. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa, saksikan di the next video-video selanjutnya. Salam cuan, salam profit, bye-bye.